Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adrian Adam dari Fakultas Ilmu Komputer dan jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan menjawab soal-soal ujian akhir semester dengan mata kuliah Komputer Masyarakat dan dosen pengampu Ibu Sarwati Rahayu STM MSI. Soal pertama, sebutkan sifat-sifat dan jenis-jenis hak kekayaan intelektual. Jelaskan masing-masing. Jawabannya di sini hak atas kekayaan intelektual. Hakim memiliki beberapa sifat dasar yang hanya melekat pada diantaranya. Adalah hak atas hukum yang sifatnya eksklusif. Eksklusif di sini dimaknai bahwa hak tersebut hanya memiliki, menempel atau melekat pada pemilik atau penemu dari kreativitas atau aktivitas yang berkaitan dengan penemuan hal baru. Namun terlepas dari hal tersebut, hakim memiliki jangka waktu yang tertentu dalam masa kepemilikannya, mana apabila tidak diperpanjang oleh penciptanya, hak tersebut dikatakan menjadi milik umum. Jenis-jenis hak kekayaan intelektual yaitu hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan karya ciptanya, mulai dari mengumumkan, memperbanyak, dan bahkan memberi izin pihak lain untuk menggunakan karyanya. Jenis haki yang satu ini bisa dibilang memiliki ruang lingkup objek dilindungi dengan cakupan paling luas. Hal ini karena program komputer, ilmu pengetahuan, seni, dan juga sastra juga masuk di dalamnya. Contoh nyata dari produk yang ciptaannya dilindungi oleh hak cipta adalah seni batik, lagu atau musik, drama, tarian, arsitektur, peta, fotografi, alat peraga buku, program komputer, dan lain sebagainya. Hak kekayaan industri berbeda dengan hak cipta. Hak kekayaan industri terdiri dari beberapa turunan, yaitu hak paten atas merek, desain industri, dan juga indikasi geografis. Untuk hak paten ini bisa Anda lihat pada contoh tentuan teknologi tertentu yang diaplikasikan pada produk. Jadi penemu teknologi tadi berhak menggunakan teknologi tadi ataupun memberi izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Tentunya si pemilik paten akan selalu mendapat manfaat ekonomis dari kegiatan ini. Lanjut ke nomor 2, sebutkan dan jelaskan hak kekayaan industri. Jawaban nomor 2, hak kekayaan industri adalah hak yang mengatur segala sesuatu milik perindustrian, terutama yang mengatur perlindungan hukum. Hak kekayaan industri sangat penting untuk didaftarkan oleh perusahaan-perusahaan karena hal ini sangat berguna untuk melindungi kegiatan industri perusahaan dari hal-hal yang sifatnya menghancurkan seperti plagiarisme dengan dilegalkan suatu industri dengan produk yang dihasilkan. Dengan begitu industri lain tidak bisa semudah untuk membuat produk yang sejenis atau benar-benar mirip dengan mudah. Dalam hak kekayaan industri salah satunya meliputi hak paten. Di sini B, kekayaan teknologi informasi ya. Jawabannya adalah seiring berkembangnya teknologi dan informasi, tentunya perlindungan hukum harus terus diberikan, salah satunya melalui hak cipta yang akan melekat pada produk hasil perkembangan teknologi. Teknologi informasi berbagai macam hal dan kemampuan yang digunakan dalam pembentukan, penyimpanan, dan penyebaran informasi. Dengan kata lain, teknologi informasi adalah hasil rekayasa manusia terhadap proses penyampaian informasi dan pengirim ke penerima sehingga informasi lebih cepat dan luas
dan pastinya lebih lama penyimpanannya. Lanjut nomor 3, jelaskan dan berikan contoh etika profesi di bidang TI. Etik atau etika berasal dari kata ethos, yaitu bahasa Yunani, yang berarti karakter watak, kesusilaan atau adat. Sebagai suatu subjek, etika akan berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang telah dikerjakan itu salah satu benar atau buruknya, atau baik. Etika merupakan sebuah cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya. Contoh etika profesi di bidang teknologi. Contohnya e-commerce. Melalui internet, transaksi perdagangan dapat dilakukan dengan cepat dan efisien. Akan tetapi, perdagangan melalui internet atau yang lebih dikenal dengan e-commerce ini menghasilkan permasalahan baru seperti perlindungan konsumen, permasalahan kontrak transaksi, masalah pajak, dan kasus-kasus pemalsuan tanda tangan digital. Lanjut ke nomor 4, jelaskan pengertian dari masyarakat informasi. Oke, informasi society atau masyarakat. Informasi adalah sebuah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan sebuah masyarakat dan sebuah ekonomi. Dapat membuat kemungkinan terbaik dalam menggunakan informasi dan teknologi komunikasi baru. Atau bisa disebut New Information and Communication Technology. Dalam masyarakat informasi, orang akan mendapatkan keuntungan yang penuh dari teknologi baru dalam segala aspek kehidupan di tempat kerja, di rumah, dan tempat bermain. Contoh dari IC adalah ATM untuk penarik tunai dan pelayanan perbankan lainnya, telepon genggam, handphone, teletext, television, fax, dan pelayanan informasi seperti juga internet, email, main likes, serta komunitas dunia maya, virtual community lainnya lah. Oke, lanjut ke nomor 5. Bagaimana perkembangan kejahatan komputer saat ini? Jawaban nomor 5, perkembangan teknologi telah membawa kita ke era digital di mana internet hadir untuk memudahkan segala urusan manusia. Banyak hal yang bisa dilakukan di internet, seperti mencari informasi, menjalin pertemanan baru, dan melakukan transaksi online atau daring ya disebutnya. Dunia kejahatan siber akrab dengan istilah hacker dan cracker hacker. Orang yang ingin mengetahui lebih dalam terkait informasi-informasi penting memiliki individu atau organisasi, sedangkan cracker orang yang merusak sistem keamanan dan biasanya melakukan pencurian dan tindak anarki. Begitu mereka mendapatkan akses, selain hacker dan cracker juga harus mengetahui beberapa kejahatan siber yang sering terjadi di internet. Berikut beberapa kejahatan siber yang harus diwaspadai. 1. Akses tanpa izin ke sistem dan layanan komputer. Jika ada orang asing tak dikenal memasuki rumah atau kamar kita, tentu kita akan khawatir dan merasa tidak nyaman. Sama halnya dengan jenis kejahatan siber ini. Seorang menyusup ke dalam sistem dan layanan komputer tanpa sepengetahuan kita atau pemiliknya
hal yang membuatnya berbahaya adalah pencurian data dan informasi dari sistem yang kita miliki. 2. Konten ilegal merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar atau tidak etis dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Contohnya adalah menggunakan berita bohong atau hoaks di sosial media, pornografi, informasi rahasia negara, dan propaganda untuk melawan pemerintah yang sah. Nomor 3-nya sabotase dan pemerasan siber. Beberapa tahun lalu mungkin pernah mendengar tentang ransomware WannaCry yang menyandra data pribadi, memeras korbannya. Jika data ingin kembali, itu termasuk ke dalam sabotase dan pemerasan siber. Biasanya kejahatan ini dilakukan dengan menyusup suatu logis bom virus komputer ataupun suatu program tentu, sehingga data program komputer atau sistem jaringan komputer tidak dapat digunakan, tidak berjalan sebagaimana mestinya atau berjalan sesuai dikehendaki oleh pelaku. 6. Jelaskan secara singkat kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah kalian lakukan. Kegiatan pengabdian masyarakat yang kelompok kami lakukan berlokasi di Komplek Pondok Aren Kacang Prima RT 008, Kecamatan Pondok Aren, dilaksanakan pada bulan Mei 2022 yang dilakukan melalui online atau Zoom meeting. Kegiatan penyuluhan mengenai web phishing untuk mencegah kejahatan internet. Peserta penyuluhan merupakan masyarakat RT 008 Komplek Pondok Kacang Prima. Sebelum melakukan kegiatan penyuluhan, mendengarkan lagu Indonesia Raya dan Mars Universitas Mercu Buana. Setelah itu pemateri memperkenalkan diri terlebih dahulu, kemudian mencoba menggali pengetahuan dasar mengenai internet. Pemateri mulai memaparkan materi penyuluhan web phishing serta kejahatan internet. Selama penyuluhan berlangsung, tampak peserta antusias dan memperhatikan isi materi penyuluhan. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.